Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah ba'du. Kita melanjutkan kitab At-Tauhid karya Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah. Bab al-khawf minasyirki. Bab khawf dari kemusyrikan. Takut dari kemusyrikan. Wa qaulillahi azza wa jalla, dan firman Allah Subhanahu wa taala, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni penyekutuan terhadapnya dan mengampuni apa yang di bawah itu bagi orang yang Allah kehendaki. Di sini jelasan tentang bab khauf dari syirik. Jadi, takut jatuh dalam kemusyrikan. Kenapa kita harus takut jatuh ke dalam kemusyrikan? Di sini diantaranya dikarenakan Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa syirik. Di sini apakah syirik yang dimaksud ayat ini syirik akbar saja atau syirik asghar? Yang rajih adalah bahwa masuk di dalam ayat ini adalah syirik asghar juga. Kenapa? Karena kalimat ayyusyraka bihi an dan fiilnya itu kan ditakwil menjadi masdar nakirah, takdirnya innallaha la yaghfiru isyrakan bihi. Allah tidak mengampuni isyrakan bihi, penyekutuan terhadapnya. Sedangkan di dalam kaidah usul ya, bahwa isim nakirah setelah nafyun atau nahyun atau istifham itu bermakna umum. Bermakna umum. Artinya Allah tidak mengampuni penyekutuan terhadapnya, apapun bentuk penyekutuannya, baik dalam syirik asghar maupun syirik akbar. Umum berarti mencakup syirik asghar dan akbar. Kan, tapi bedanya kalau syirik akbar mengekalkan dalam api neraka kalau tidak tobat, terus mengeluarkan dari Islam, menghapuskan seluruh amalan. Nah, kalau syirik asghar dia tidak diampuni. Dia tidak diampuni tapi tidak mengeluarkan dari Islam dan tidak menghapuskan amalan lain kecuali yang berkaitan dengan syirik itu. Terus apakah di sini kan Allah tidak mengampuni dosa syirik? Nah, terus mengampuni dosa yang di bawah itu, mengampuni yang selain itu bagi orang yang Allah kehendaki. Apa maksudnya di bawah itu atau selain itu? Yang dimaksud adalah apa di bawah itu? Karena ulama berselisih pendapat apakah kekafiran itu lebih luas dari kemusyrikan atau syirik dan kekafiran itu sama. Ada yang mengatakan bahwa kekafiran itu lebih luas, di antaranya adalah syirik. Dusta atas nama Allah adalah kekafiran. Itu kan lebih tinggi dari syirik. Syirik adalah kekafiran juga. Istihza, kekafiran juga. Meninggalkan sholat, kekafiran juga. Kan banyak kekafiran-kekafiran yang tidak tergolong syirik. Sehingga sebagian orang mengatakan bahwa kekafiran itu lebih luas daripada syirik. Ada yang mengatakan juga bahwa syirik adalah kekafiran. Kekafiran adalah syirik. Dan kalau yang mengatakan bahwa syirik adalah kekafiran dan kekafiran adalah syirik, ini dalilnya adalah ayat ini. Dalilnya ayat ini. Karena di sini Allah tidak mengampuni apa? Penyekutuan. Berarti kalau yang mengatakan sama dengan kekafiran, berarti dia tidak mengampuni kekafiran. Berarti dengan segala macamnya gitu kan. Tapi kalau ini diartikan buat syirik saja, berarti ada kekafiran-kekafiran yang lain yang tidak masuk dalam ayat ini. Makanya itu termasuk dalil yang
menguatkan pendapat bahwa syirik itu adalah kekafiran, kekafiran itu adalah syirik juga. Istihza syirik juga, kekafiran kan? Syirik juga kenapa? Mengikuti hawa nafsu, menyembah setan, menyekutukan setan pada hakikatnya. Dan Allah mengampuni dosa yang di bawah itu bagi orang yang Allah kehendaki. Jadi kalau dosa-dosa yang tidak sampai kepada derajat kekafiran atau kemusyrikan itu di bawah masyiah Allah, tergantung masyiah Allah. Kalau Allah menghendaki, Allah mengampuninya. Bisa dengan sebab syafaat atau bisa dengan sebab yang lainnya. Yang jelas, kalau orang mati di atas kemusyrikan dipastikan masuk neraka. Kalau mati di atas tauhid tapi punya dosa selain syirik kekafiran, itu dosa tersebut bisa jadi diazab oleh Allah, bisa jadi diampuni dengan hal-hal yang lainnya. Itu dalam surat An-Nisa ayat 48, juga ayat 116. Wa qala al-Khalil alaihi salam, Nabi Ibrahim alaihi salam mengatakan, wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkanlah aku dan anak-anakku dari mengibadati berhala. Ini Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau adalah ulul azmi abul anbiya, mila Ibrahim disandarkan kepada beliau. Kita diperintahkan untuk mengikuti milah Ibrahim, uswah hasanah yang ada padanya. Tapi beliau berdoa kepada Allah untuk supaya dirinya dan keturunannya dijauhkan dari mengibadati berhala. Bila Nabi saja seperti itu, apalagi kita. Makanya kita harus berdoa kepada Allah untuk dijauhkan dari kekafiran. Jadi Nabi saja takut, apalagi kita. Berarti harus lebih takut. Makanya orang yang tidak takut jatuh dalam kekafiran, dalam dosa, berarti orang yang aman dari makar Allah. Dan tidak ada orang yang aman dari makar Allah kecuali orang yang rugi. Fala ya'manu makrallah illal qaumul khasirun. Tidak ada yang merasa aman dari makar Allah kecuali orang-orang yang rugi. Kemudian di dalam al-hadis Rasulullah SAW mengatakan, akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul asghar fasu'ila anhu faqal ar-riya. Sesungguhnya hal yang paling aku khawatirkan atas kalian adalah syirik asghar. Kemudian tatkala beliau ditanya tentang syirik asghar itu, beliau mengatakan riya. Dalam teks hadis yang lain, inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Sesuatu yang paling aku khawatirkan atas kalian atau atas umatku adalah syirik asghar, itu apa? Ar-riya. Dan para ulama menjelaskan bahwa maksudnya qalil ar-riya, sedikit riya. Karena kalau riya mutlak itu adalah syirik akbar. Itu adalah orang munafik kan. Yura'unan nasa wa la yazkurunallaha illa qalila. Bersyahadat karena riya, bukan karena Allah. Karena supaya dianggap sebagai orang muslim. Salat juga supaya dianggap sebagai orang muslim. Makanya riya di sini adalah riya dalam bagi orang yang bertauhid. Ada riya itu berarti syirik asghar. Tapi kalau riya mutlak itu adalah kufur akbar. Itu hanya orang munafik yang melakukannya. Karena Allah menyebutnya yura'unan nasa wa la yazkurunallaha illa qalila. Kemudian tadi hadis riwayat Imam Ahmad, kemudian hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man mata wa huwa yad'u min dunillahi niddan dakhala an-nar, rawahul Bukhari. Barang siapa mati sedangkan dia menyeru tandingan selain Allah, maka dia pasti masuk neraka. Orang yang mati dalam keadaan apa? Musyrik, tidak mesti sedang melakukan kemusyrikannya, tapi pernah berbuat syirik terus tidak tobat daripada syiriknya, Allah mati dipastikan masuk neraka.
Kalau orang mati dalam keadaan musyrik, kita memastikan dia apa? Masih masuk neraka. Dan pemastian seseorang sebagai penghuni neraka itu adalah pemastian seseorang mati di atas kemusyrikan. Kan kadang orang mengatakan kita tidak bisa memastikan seorang itu calon penghuni neraka. Kita bisa. Itu apa? Kalau kita tahu si fulan mati di atas kemusyrikan dan kekafiran, kita meyakini si fulan calon penghuni neraka. Hadis Al-Bukhari. Kemudian wali muslimin an Jabirin radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man laqiyallaha la yusyriku bihi syai'an dakhala al-jannata wa man laqiyahu yusyriku bihi syai'an dakhala an-nar. Barang siapa berjumpa dengan Allah dalam keadaan tidak menyekutukan dengannya, tidak menyekutukan sesuatu pun dengannya, maka dia pasti masuk surga. Dan barang siapa berjumpa dengan Allah dalam kondisi dia menyekutukan dengannya, maka pasti masuk neraka. Ini yang pertama, janji barang siapa berjumpa dengan Allah dalam keadaan tidak menyekutukan, berarti bertauhid, pasti masuk surga. Sebagaimana yang sudah saya jelaskan, ini dibawa kepada orang yang punya tauhid al-mutlak, tauhid yang total, iman yang mutlak sempurna. Kalau dia mati langsung masuk surga, tidak diazab dulu kalau imannya mutlak, karena janji semua dibawa kepada makna yang mutlak. Bisa juga dibawa kepada makna yang muqayyad, yang mutlakut tauhid atau mutlakul iman. Orang yang mati dalam keadaan bertauhid, tidak berbuat syirik, pasti masuk surga walaupun sebelumnya dimasukkan ke dalam neraka dulu karena dosanya. Tapi kan sekarang ketika Allah Subhanahu wa taala memasukkan orang mati dalam tauhid, banyak dosanya. Terus dimasukkan ke dalam neraka karena dosanya. Terus dimasukkan ke dalam surga. Allah menyalahi janji tidak? Tidak. Allah mengatakan pasti masuk surga. Kan itu. Allah tidak mengatakan orang ini tidak akan masuk neraka dulu, tapi Allah mengatakan pasti masuk surga. Nah, kalau yang imannya mutlak, maka dia langsung masuk surga. Nah, kalau orang yang tadi mutlakul iman, punya mutlakul tauhid, tapi ada dosa yang lain, kalau masuk surga juga, pasti masuk surga, tapi didahului dengan pensucian dosa itu dengan adanya azab, baik di mana? Di kubur ataupun di neraka nanti. Tapi intinya dia pasti masuk surga. Dan barang siapa yang berjumpa dengan Allah dalam keadaan menyekutukan dengannya, pasti masuk neraka. Pasti masuk neraka. Kalau orang menyekutukan Allah kan sudah dipastikan kekal dalam neraka. Makanya kalau ada dalil yang